Dia nggak sengedonat velg-velg yang... Oke, balik lagi di YouTube channelnya Your Chapter One nih. Nah, di video kali ini Mincho mau sedikit mengulas part-part modifikasi yang udah nempel di motor Mincho nih, si Vario KZR 125 ya. Tanpa tunggu lama-lama, langsung aja simak videonya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa nih buat kalian yang mau cari produk perawatan kendaraan, mobil, motor, boleh banget mampir ke Shopee dan Tokopedia-nya @yourchapter1official. Contohnya kayak starter kit satu ini nih. Oke, langsung aja kita mulai kali ya dari bagian atas dulu nih. Mungkin disclaimer dulu ya, ini semuanya nggak ada modif-modif yang head-on. Jadi kalau kalian mau cari video modifikasi yang head-on, bisa mampir ke video orang yang lain lah ya, yang modifnya tuh head-on, udah banyak banget. Nah, lanjut kita bahas bagian atas dulu. Di sini mungkin yang kelihatan atau mungkin orang nggak sadar juga kali ya, ini spionnya udah diganti. Ini spionnya pakai Honda PCX 150 ya kalau nggak salah. Dan ini tuh kelebihannya menurut Mincho itu modelnya tajam-tajam sesuai sama bodi si KZR ya. Jadi menurut Mincho tuh cocok di motor ini. Nah, kalau kekurangannya, ini tangkainya itu panjang banget. Sejujurnya sih panjangan ya, tapi ya mau gimana lagi, namanya suka tetap kita pasang. Lanjut ke bagian pengereman. Nah, bagian kirinya ini masih standar, nggak ada yang diganti. Copot CBS doang di dalamnya. Jadi ini remnya udah individual. Terus di master rem sebelah kanan ini pakai RCB S1 nih. Ini RCB S1. Kelebihannya kalau menurut Mincho, dia kan 14 mm ya, jadi feel-nya tuh enak. Dan kekurangannya kalau menurut Mincho, dia ada di mungkin bagian dalam piston sininya ya, dia cepat bunyi gitu. Dia kayak ada bunyi ngik-ngik gitu kalau misalkan kita udah pemakaian yang cukup lama gitu. Nah, lanjut ke bagian si bandul stang kali ya, atau jalur stang ini. Ini pakai punya Honda PCX juga nih, sama kayak spion. Kelebihannya dia gede, keker gitu, kelihatannya pas buat di stang motor. Terus kalau kekurangannya apa ya? Nggak ada sih, pasaran doang paling. Lanjut ke hand grip. Nah, hand grip ini kanan kiri pakai merek Daytona. Ini kelebihannya itu kalau menurut Mincho, dia enak di grip. Grip tangan tuh enak, cukup lengket, tapi bukan lengket yang udah ketas gitu ya, tapi lengketnya yang pas gitu di tangan, jadi gripnya enak. Nah, kalau kekurangannya, jadi di gas motor ini tuh kan udah pakai gas spontan ya. Pas Mincho pasang dia tuh ngelos. Jadi harus diakalin pakai ya semacam kayak double tap gitulah. Ini sih kebetulan pakai lakban kertas, ada 3 lapis. Lanjut ke bawah dikit, tengah lah ya. Ini tameng depan, bahas lampu kita sekarang. Untuk lampu sen ini kanan kiri, depan belakang pakai super bright Sendajal biasa orang bilang. Ini kelebihannya itu terang banget. Jadi bener-bener bikin aware orang sekitar ya kalau kita ngasih sen. Seperti kita tahu sendiri, kadang kita udah ngesen dari jauh, tapi masih ada aja tuh yang suka nyalip. Ya, jadi makanya Mincho beli ini. Kalau kekurangannya sama, karena terang banget, jadi mungkin ya mohon maaf juga ya buat beberapa orang yang keganggu. Mungkin merasa terlalu terang gitu, apalagi kalau di malam hari. Itu sih kalau menurut Mincho. Ke bawah dikit lagi, ini lampu utama ya. Jadi ada 2 kanan kiri. Ini pakai lampu RTD Rayton M11YL. Nah, ini kalau menurut Mincho sih harga segini enak banget ya, murah, terus terangnya dapat banget dibanding produk-produk lain mungkin ya, yang lampu LED biasa, yang non mini Pro G kayak gini ya. Kalau ditanya terangan mana, jelas ini terang banget dan fokus. Kelebihannya itu terang, kekurangannya ini belum tahu nih, Mincho belum dapat nih, jadi harus dipakai dulu kurang lebih setahun kali ya. Oke, lanjut kita ke bawah. Sekarang ini banyak nih kalau di bawah. Jadi yang pertama shock breaker dulu kali ya. Ini shock breaker itu udah dipotong per kurang lebih 4 apa 5 cm gitu. Kelebihannya ya udah jelas fitmentnya bagus, kelihatannya enak gitu, motor padet. Dan juga sih Mincho merasa lebih stabil ya kalau misalkan kita pakai jalan lurus ataupun tikungan. Nah, kekurangannya udah pasti motor lebih pendek dan bikin keseringan mentok nih di kolong. Jadi itu yang pertama minusnya. Yang kedua, motor jauh lebih keras. Ya udah resiko ya, mau tampilan lebih ganteng, lebih pas, lebih sesuai selera gitu ya, harus ngorbanin. Lanjut ke kaliper. Kaliper ini pakai Nissin Samurai 2 piston yang pasaran banget, dengan selang remnya itu TDR. Kelebihan kalipernya ini tuh enak buat master rem kurang lebih 14 mm sampai 17 mungkin masih enak ya. Dan kampas remnya itu banyak banget. Jadi nggak harus pakai kampas rem bawaan Nissin Samurai. Jadi kita bisa pakai contoh Honda CRF, terus juga merek-merek lainnya seperti Daytona ataupun Elix segala macem. Kita nggak bakal kesusahan nyari spare part buat kampas remnya. Nah, kalau untuk si selang rem yang tadi ini TDR, kelebihannya sih apa ya, Mincho sejujurnya belum terlalu ngerasain ya, tapi harusnya segini udah enak. Kenapa nggak terlalu ngerasain? Karena pada saat ganti selang rem ini udah satu set nih.
kaliper dan master remnya, jadi langsung berasa enak jelas dibanding standar ya. Nah kalau kekurangannya nggak ada juga, ini udah pakai cukup lama, kurang lebih berapa ya, hampir 4 tahun mungkin ya. Ini mentok-mentok juga nih ke bagian shock, tapi dia alhamdulillahnya belum pernah bocor, walaupun udah sedikit terkikis sih di beberapa bagian nih. Lanjut lagi ke piringan atau cakram ya. Piringan atau cakram ini kan mereknya KTC Kitako yang 260 mm. Ini piringannya jos banget ya. Ya karena ada harga, ada kualitas ya. Ini sama nih kayak selang rem umurnya, kurang lebih hampir 4 tahun. Motor dipakai harian tapi kondisi cakramnya masih aman banget ini. Lubangnya masih tipis banget. Keren. Nah lanjut ke bagian velg dan ban kali ya. Kita mulai di velg. Ini velg pakai X-Mode yang palang 5, nggak tahu nama detailnya apa. Nah ini tuh kelebihannya udah pasti modelnya ya. Gue suka banget sama modelnya. Kalau kelebihannya mungkin itu aja sih dari model. Nah kekurangannya nih kalau menurut gue pribadi, gue kurang suka karena dia itu lebarnya tuh kecil gitu ya. Jadi nggak kayak motor pada umumnya. Ini kalau nggak salah tuh depan 160, belakang 185 lebar velgnya. Jadi di saat kita pakai ban yang udah ngedonat, dia nggak sengedonat velg-velg yang profilnya 215 belakang, depan 185 gitu. Nah untuk bannya ini depan belakang pakai FDR MP27. Kelebihannya udah pasti ya, ini ban unggulan semua orang yang pada main Matic Ring 14. Ini tampilannya ngedonat banget, bikin motor kelihatan padat, ganteng lah pokoknya, bikin motor tuh kelihatan lebih keren gitu. Tapi kalau kekurangannya ya karena ban soft compound cepet habis, udah sih itu doang. Oh ya satu lagi, kalau MP27 ini kalau hujan berasa banget langsung agak licin. Oke kita lanjut ke belakang, bagian kanan dulu nih. Kita mulai di bagian radiator kali ya. Ini radiator masih standar kebetulan, cuma dikasih pemanis aja. Radiator cap nih kayak gini, cuma cover dari Jax. Ini kelebihannya jarang aja sih, jadi gue suka. Nah ini cover radiator HRC ya. Ini gue kurang hafal juga tipenya apa. Ini kelebihannya sih gue suka aja modelnya gitu, lebih bikin manis motor gitu, jadi nggak hitam semua. Terus kalau kekurangannya, kalau kalian bisa lihat dari samping sini emang presisi banget gitu ya. Tapi sementara kalau kita lihat dari belakang sini, dia tuh agak miring. Jadi tuh duduknya di sini, terus dia miring ke bawah. Lanjut ke knalpot, ini knalpot pakai knalpot CMS Gen 4 ya. Kelebihannya itu ya gue nggak peduli ya, generasi CMS tuh ada 1 atau ada berapa sampai 10 kayak. Yang paling penting tuh dia fittingan dari head ke knalpot ini, itu yang gue suka banget. Dari leheran kadut yang rapat ke crankcase, terus juga si silencernya nih yang dia agak naik dikit, jadi bikin kelihatan knalpotnya nggak terlalu turun kayak standar gitu. Pokoknya overall knalpot ini gue suka banget fitmentnya di motor satu ini. Nah kalau kekurangannya, knalpot ini tuh dia harus pakai ring di bagian dudukan ke armnya nih, di 2 bautnya ini. Jadi kalau seandainya kalian langsung pakai, dia posisi knalpotnya itu mendorong ke dalam, jadi bikin si dudukannya cepat rusak. Makanya dikasihlah ring ini. Itu aja sih minusnya. Nah kalau tameng knalpot ini pakai tameng knalpot Airblade New. Ini kelebihannya modelnya simple aja menurut gua, nggak neko-neko, nggak kayak Airblade Out ya yang banyak ornamen atau aksen-aksen karbonnya gitu. Nah untuk hagernya ini pakai hager Airblade Out. Ini kelebihannya gue suka karena panjang. Kalau yang new gue suka tapi ya kurang rapet lah ke ban gitu, jadi kelihatan tinggi dan bikin bannya kosong banget. Apalagi kalau pakai ban belakang yang profilnya di 90/80. Kalau kekurangannya mungkin di semua hager gini kali ya, jadi lama-kelamaan tuh dia bakal berisik di bagian sininya nih. Tuh ini aja diketok berisik banget. Tuh. Nah lanjut ke bagian belakang kiri ya, bisa dilihat nggak ada yang dimodif. Ya paling ini doang sih, kayak cover apa ya, cover filter udara ini dibolongin sendiri. Kelebihannya lebih manis, kekurangannya nggak ada karena ini nggak dibolongin, cuma variasi aja. Terus shock breaker belakang ini pakai shaver 300 mm. Kenapa 300 mm? Karena nyesuaiin depan ya, depan udah pendek. Kalau belakangnya masih di 330 atau 325, menurut gua sih nungging motornya, jadi nggak rata lah depan belakang. Jadi makanya kenapa pilih 300 mm. Kelebihannya itu dia bikin motor lebih bagus fitmentnya, terus juga shock murah tapi dirasa-rasa kalau dipakai mau boncengan mau sendiri tetap enak. Terus juga dia ada 3 settingannya, rebound, di atas mungkin ada kompresinya nih nggak kelihatan, terus juga ada preload. Nah kalau kekurangannya, sejujurnya kekurangannya itu nggak ada kalau menurut gue. Ini gue belum nemuin sih kekurangan dari shock ini. Nah yang terakhir nih ya, di bagian belakang kiri ini paha rem panjang. Ini kalau nggak salah dulu pas beli mereknya Nui Racing. Kelebihannya itu sejujurnya gue nggak nemuin kelebihannya sih. Dan kalau kekurangannya itu
nggak ada juga. Nah kalau joknya di custom, jadi busanya ini busa original ya, baru gitu. Cuma dipapras depannya doang dikit, sama di belakangnya ini dikasih shape gitu. Ini kelebihannya joknya lebih enak bagi kalian yang kaum jinjit nih ya, jadi nggak bakal jinjit deh naik motor ini. Terus juga buat boncengers nih, dia lebih enak karena tebel. Dan kalau minusnya, sempat ya beberapa kali gue diboncengin pakai motor sendiri, kalau diinjek pakai kaki kurang nyaman gitu, apalagi kalau pakai sendal. Nah kalau untuk standar, ini gue standar samping dan tengah di chrome, ini bahan Orion. Tapi emang beda nih, yang ini di chrome sendiri, yang ini beli jadi. Yang ini kelihatan udah kuning, bahkan ada karatnya. Ini kelebihannya kalau di chrome, ya jelas ya bikin motor lebih clean. Tapi kalian wajib motor itu bersih terus. Nah kalau kekurangannya ini, dia karat nih, bersihin nggak maksimal ataupun jarang dicuci motornya, dia bakal timbul karat kayak gini. Nah, jadi itu kurang lebihnya nih Impresi Minshow dengan parts-parts modifikasinya semua yang ada di motor ini. Ya, memang semua part modifikasi itu pasti ada plus dan minusnya, jadi nggak semuanya itu tentang kelebihannya aja. Nah, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe YouTube channelnya Your Chapter One. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya.